Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimatunisa, NIM 2520105. Di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi pendidikan agama Islam kelas sekolah menengah atas untuk memenuhi ujian komprehensif. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika kalian semua baik-baik saja. Saya harap kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan bacaan Ummul Kitab bersama-sama. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tersebut kita bisa menjalani hari dengan lebih bahagia dan barokah. Nah, ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar tentang apa sih? Hari ini kita akan belajar tentang wawasan keislaman menghindari sifat-sifat tercela. Apa itu sifat-sifat tercela? Sifat-sifat tercela itu sifat-sifat buruk, tidak baik yang bisa merusak amal dan ibadah kita. Jadi, ketika kita rajin beribadah, rajin sedekah, rajin berpuasa, rajin tahajud dan lain sebagainya, tapi kita masih punya sifat-sifat tercela, maka ibadah kita akan berkurang banyak pahalanya. Seperti itu. Jadi, agar amal ibadah kita tidak rusak, kita harus menghindari sifat-sifat tercela berikut ini. Nah, apa saja sifat-sifat tercela itu? Yang pertama akan saya jelaskan adalah berfoya-foya. Nah, berfoya-foya ini bisa juga disebut dengan israf dan tabdzir. Apa itu berfoya-foya? Tentunya kalian sudah tahu kan apa itu berfoya-foya. Berfoya-foya itu artinya menghambur-hamburkan, membeli sesuatu secara berlebihan, mengambil sesuatu secara berlebihan. Itu artinya berfoya-foya. Nah, mungkin pada dasarnya manusia ini memang cinta duniawi, tetapi agar amal ibadah kita tidak rusak, kita harus bisa mengerem, menjaga, bahkan mencegah agar kita tidak berfoya-foya. Nah, apa contoh berfoya-foya? Contohnya, ketika kalian makan, mungkin di meja makan kalian akan melihat banyak sekali sajian. Nah, ketika kalian menginginkan memakan semuanya, kalian lantas mengambil semuanya. Tetapi ketika kalian makan, kalian tidak bisa menghabiskannya, maka akan menjadi mubadzir. Nah, itu yang dinamakan salah satu contoh dari berfoya-foya. Selain itu, kalian membeli barang dengan jumlah yang sangat banyak, padahal fungsinya sama, warnanya sama, kebutuhannya sama. Nah, itu juga termasuk berfoya-foya karena kalian sudah membeli sesuatu secara berlebihan. Bagaimana cara menghindarinya? Ketika kalian
misalnya memberi banyak barang, kalian bisa mensedekahkannya, memberikannya kepada orang lain agar tidak mubazir, agar barang tersebut bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu ya. Selanjutnya nomor 2 adalah riya. Nah, di papan tulis sudah tertulis riya dan temannya riya. Apa itu temannya riya ini? Riya dan sum'ah. Riya artinya pamer ibadah, sedangkan sum'ah memperdengarkan amal ibadahnya. Nah, keduanya ini hampir sama. Mereka beribadah agar mendapat sanjungan dari orang lain, pujian dari orang lain, status di masyarakat, dan lain sebagainya. Apakah hal ini benar? Tentu tidak. Orang yang seperti itu, maka tujuan beribadahnya menjadi melenceng jauh. Ibadah yang seharusnya diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala malah menjadi hal yang tidak baik karena mereka meniatkannya agar dilihat baik oleh orang lain, agar dilihat paling soleh oleh orang lain, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita tidak boleh riya dan sum'ah. Bagaimana cara menghindari riya dan sum'ah? Yang pertama, diniatkan dalam hati masing-masing untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk disanjung orang lain, bukan untuk mendapatkan duniawi. Hanya karena Allah taala saja kita beribadah. Yang terakhir ada takabur. Takabur itu apa sih, Bu Guru? Takabur itu artinya sombong. Manusia itu tidak boleh sombong. Apa itu sombong? Sombong itu misalnya ketika kalian membeli kerudung baru, kerudung dengan bahan yang bagus, warna yang cantik, model yang menarik gitu, kalian akan memamerkannya ke orang lain dan merasa kalau milik kalian ya paling oke, paling bagus gitu. Itu tidak bagus. Kita tidak boleh sombong. Gimana seharusnya ketika kita punya barang baru, ya kita mengenakan agar kita merasa nyaman, agar kita merasa tenang, agar kita merasa cantik untuk diri sendiri. Seperti itu. Tidak boleh diniatkan untuk pamer, apalagi sombong kepada orang lain. Seperti itu. Karena segala sesuatu yang kita punya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta, kesehatan, kekayaan ataupun duniawi yang kita miliki ini sejatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita tidak boleh sombong, karena Allah bisa kapan saja mencabut nikmat-nikmat yang kita miliki. Seperti itu. Maka kita tidak boleh sombong. Nah, lalu apa inti dari pembelajaran kali ini? Intinya tadi apa? Ada berapa sifat tercela yang Bu Guru jelaskan? Ya, pintar sekali. Yang pertama ada berfoya-foya. Yang kedua ada riya, lalu sum'ah. Selanjutnya ada takabur atau sombong. Jadi 4 sifat tercela itu harus kita hindari
dan jauhi. Jangan sampai ibadah kita rusak karena kita memiliki sifat-sifat tercela itu tadi. Nah, agar ibadah kita lebih tenang, lebih diterima Allah Subhanahu wa taala, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ya. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu harap kalian sudah mencatat apa yang Ibu jelaskan tadi. Ibu akan mengeceknya minggu depan. Terima kasih. Silakan nanti kalian bisa istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.